Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ashrul Hidayatullah. Saya dari jurusan Teknik Mesin angkatan 2018, Fakultas Teknik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Saya di sini akan menjelaskan tentang LAS SMAW, tentang dengan berkaitannya materi-materi LAS SMAW. Untuk yang pertama adalah pengertian dari LAS SMAW tersebut. SMAW tersebut adalah Sheet Metal Arch Welding. Dan untuk pengertiannya adalah proses penyambungan logam yang menggunakan energi panas untuk mencairkan benda kerja dan elektroda atau bahan pengisi. Energi pada proses pengelasan SMAW dihasilkan karena adanya lompatan ion katoda dan anoda listrik yang terjadi pada ujung elektroda dan permukaan material. Kemudian kita lanjut pada prinsip kerja LAS SMAW. Untuk prinsip kerja LAS SMAW yaitu saat ujung elektroda didekatkan pada benda kerja, terjadilah panas listrik atau busur listrik yang membuat antara benda kerja dengan ujung elektroda terbungkus tersebut mencair secara bersamaan. Ya, untuk selanjutnya adalah penyambungan. Penyambungan adalah hasil dari penyatuan beberapa komponen yang menjadi satu. Nah, untuk sambungan LAS ada beberapa jenisnya. Untuk sambungan LAS yang pertama adalah butt joint, merupakan sambungan di mana kedua benda kerja berada pada bidang yang sama dan disambung pada ujung kedua benda kerja yang saling berdekatan. Untuk kemudian yang kedua adalah lap joint, merupakan sambungan yang terdiri dari dua benda kerja yang saling bertumpukan. Kemudian adalah yang ketiga T-joint, merupakan sambungan di mana salah satu benda kerja tegak lurus dengan benda kerja lainnya sehingga membentuk huruf T. Nah, ini benda plat yang datar, kemudian ada plat yang tegak, kemudian kita las pada bagian tengah-tengahnya daerah tersebut. Kemudian yang keempat adalah edge joint, merupakan sambungan di mana kedua benda kerja sejajar satu sama lain dengan catatan salah satu ujung dari kedua benda tersebut berada pada tingkat yang sama. Nah, untuk yang terakhir adalah corner joint, merupakan sambungan di mana kedua benda kerja membentuk sudut sehingga keduanya dapat disambung pada bagian pojok dari sudut tersebut. Ya, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan beberapa model dari kampuh las. Ya, untuk kampuh las tersebut adalah di mana ketika kita ingin mengelas, kita contohnya ketika saya praktikum ialah memberi goresan sedikit pada benda yang kita ingin las agar ketika elektroda kita ingin mengelas, dia bisa masuk ke dalam sela-sela itu dan membuat kuat dari lasan kita tersebut. Nah, untuk beberapa macam-macam kampuh las itu adalah yang pertama square groove, kemudian ada bevel groove, kemudian ada double bevel, kemudian V groove, double V groove, J groove, kemudian ada double J groove, kemudian ada U groove dan double U groove. Ya, untuk selanjutnya saya akan memberitahu cara membaca kode pada elektroda las. Nah, pada elektroda las itu terdapat contohnya adalah E6012. Nah, untuk cara membacanya ialah E adalah elektroda untuk jenis las SMAW, kemudian angka digit pertamanya itu 60, itu menunjukkan kekuatan tariknya. Nah, kemudian ada angka 1. Nah, 1 ini adalah posisi pengelasannya. Posisi pengelasan ini bisa ada overhead position, kemudian ada posisi tegak dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah angka 2. Nah, angka 2 ini menunjukkan jenis salutan, penetrasi busur, arus las. Nah, itulah tadi dari penjelasan elektroda. Nah, untuk selanjutnya adalah kita akan membahas faktor-faktor
yang mempengaruhi dari pengelasan itu tersebut. Nah, untuk faktor-faktornya yang sudah saya baca itu adalah yang pertama adalah teknik pengelasan, kemudian bahan logam dan pengaruh panas. Tetapi pada kenyataannya yang pernah saya alami ketika saya mengelas, faktor-faktor kesalahan biasanya adalah yang pertama itu dari posisi kita mengelas. Posisi kita mengelas itu bisa menjadi salah satu kesalahan yang pertama. Kemudian adalah jaraknya dari benda kerja dan juga elektrodanya, kita apakah jauh apakah dekat. Nah, itu bisa menimbulkan bintik-bintik kecil pada benda kita. Nah, itulah mungkin kalau dari saya faktor-faktor yang mempengaruhinya. Ya, mungkin cukup sekian video yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.